Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam kesempatan yang berbahagia ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini Bu Yeye mau memberikan materi tentang pendahuluan entrepreneur atau pendahuluan mata pelajaran kewirausahaan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada kompetensi inti tentang pengetahuannya, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban yang terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk kompetensi inti atau keterampilan, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian kita langsung ke kompetensi dasar 3.1, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, pada KD 3.1 ini sesuai dengan apa yang saya telah berikan minggu lalu, yaitu tentang silabus. Di situ secara terinci disajikan apa yang harus kita pelajari di 1 semester ke depan. Kemudian tujuan pembelajarannya ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini nanti monggo silakan baca sendiri. Intinya pada kesempatan semester ganjil ini kita nanti akan memulai membuat suatu karya yang nanti akan berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, kemudian diaplikasikan dengan pelajaran kewirausahaan. Nah, pada dasarnya dalam materi prakarya dan kewirausahaan terdiri atas budidaya, kerajinan, rekayasa, dan pengolahan. Mungkin ketika kalian kelas 10 atau kelas 11 pernah menerima pelajaran kerajinan atau budidaya ataupun rekayasa. Nah, pada kelas 12 ini, materi kelas 12 ini nanti akan berkonsentrasi pada pengolahan. Pengolahan artinya membuat, mencipta bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Pada prinsipnya pengolahan merupakan upaya untuk mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, namun memodifikasi terlebih dahulu. Memodifikasi itu mengubah menjadi semakin bagus, semakin menarik. Sebelum kita ke materi ya, coba kita akan lihat siapakah sebenarnya Indonesia itu. Jika 10 kekayaan alam di Indonesia ini dimanfaatkan, dijaga dan dikelola dengan baik, maka sesungguhnya Indonesia lah yang mendapatkan julukan negara superpower. Mungkin selama ini kalian menganggap United States of America itu merupakan negara superpower, atau mungkin Rusia atau Uni Soviet, atau mungkin Jepang, atau mungkin yang sekarang lagi booming adalah Cina. Namun ketika kita melihat Indonesia, sebenarnya Indonesia lah yang menjadi negara superpower. Yang pertama kali, negara ini mempunyai pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik di dunia. Namanya PT Freeport. Berawal dari seorang ahli yang pernah meletakkan alatnya di tanah Papua. Kemudian dari alat itu terdeteksi bahwa di Papua terdapat emas dengan jumlah yang sangat banyak dan kualitas yang sangat
luar biasa bagusnya. Bahkan emas yang ada di PT Freeport itu merupakan emas yang terbaik di dunia. Nah, ketika nanti emasnya habis, maka di bawah emas itu nanti akan terdapat uranium. Tahukah Anda apakah uranium? Ayo, siapa tahu uranium? Ya, betul. Uranium itu merupakan bahan dasar untuk membuat nuklir dan itu berada di bawah emas yang ada di tanah Papua. Beberapa waktu lalu memang terjadi kontrak antara United States of America dan Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak mempunyai cukup dana untuk mengelola tambang tersebut, sehingga bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjadikan Freeport sebagai tambang emas. Nah, kemudian pembagian profit atau laba itu kisarannya sangat tidak masuk akal. 99% profit itu untuk United States of America, namun yang 1% untuk Indonesia, tanah air beta. Nah, pada masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi itu sudah mengubah dengan kesepakatan bahwa untuk profit 48% untuk United States of America, sedangkan yang 58% untuk Indonesia. Mungkin beberapa orang bangga, senang banget dengan pembagian profit yang sangat-sangat luar biasa. Namun, tahukah Anda, siapakah sebenarnya Indonesia sebagai pelaku 58% profit ditangani oleh PT Inalum? Dan sebenarnya siapakah PT Inalum? Itu adalah PR terbesar kalian. Siapakah PT Inalum? Apakah betul PT Inalum itu adalah milik Indonesia asli atau mereka juga dikelola oleh orang-orang luar negeri? Itu PR kalian. Kemudian next. Negara ini juga mempunyai tambang batu bara dan cadangan gas alam terbesar di dunia, tepatnya di Blok Natuna. Kalau beberapa waktu lalu kalian ingat, Cina benar-benar getol ingin menguasai Natuna. Bahkan Cina klaim Natuna itu merupakan miliknya atau daerah punyanya Cina. Namun menurut batas teritorial Indonesia, Natuna itu adalah miliknya Indonesia. Cina benar-benar getol ingin memiliki blok Natuna karena Cina tahu bahwa di Natuna terdapat tambang batu bara yang sangat luar biasa dan cadangan gas alam dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian berikutnya, yang ketiga, negara ini memiliki tanah yang sangat subur karena memiliki banyak gunung berapi yang aktif, menjadikan tanah di negara ini menjadi sangat subur. Dilintasi garis khatulistiwa yang banyak terdapat sinar matahari dan hujan. Nah, ketika kita bandingkan tingkat kesuburan tanah Indonesia dengan Jepang, sangat jauh. Apalagi dua kota Jepang yang pernah dibom oleh Amerika Serikat. Ayo, kotanya namanya apa? Betul sekali, Hiroshima dan Nagasaki. Itu menjadi tanah yang sangat tandus. Jika dibandingkan dengan Indonesia sangat jauh. Bagaimanakah perbandingan Indonesia dengan Arab Saudi? Sangat jauh. Di Arab Saudi itu tandus banget, tetapi di Indonesia ketika musim penghujan, kita mungkin membuang biji rambutan, 1 minggu kemudian tumbuh tunas. Tetapi ketika kalian membuang biji rambutan di Hiroshima atau Nagasaki, atau mungkin di Arab Saudi, tidak akan tumbuh tunas seperti tingkat kesuburannya yang ada di Indonesia. Namun, dalam dekade terakhir ini, Arab sudah berubah, sudah banyak rumput di sana, sudah turun salju, sudah banyak sungai-sungai yang mengalir, dan saya yakin kalian paham itu adalah tanda-tanda kita telah hidup di akhir zaman. Oke, next berikutnya yang kelima. Negara ini mempunyai lautan terluas di dunia, dikelilingi 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, hingga tidak heran memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ketika kita melihat lautan Indonesia itu sangat luas, bahkan lautan dan daratannya lebih luas lautannya. Namun, luasnya lautan di Indonesia itu belum termanfaatkan dengan baik. Buktinya beberapa waktu lalu, mungkin ketika kalian masih SMP, kelas 9 mungkin ya, Indonesia pernah mengimpor garam ke Australia. Dan parahnya, garam yang dari Australia itu
campur dengan serpihan kaca. Hal itu terjadi karena pada saat itu hujan di Indonesia tidak menentu, kemudian para petani garam di Pulau Garam, yaitu di Madura, itu tidak berhasil untuk memproduksi garam yang banyak. Hingga Presiden Republik Indonesia memutuskan kita harus impor garam. Sangat tragis sekali. Kita bahan bakunya melimpah, namun kita impor garam. Kemudian berikutnya yang keenam, di Indonesia merupakan negara Indonesia ini mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 hektar dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Nah, dengan hutan tropis yang luar biasa ini membuat Indonesia mempunyai kadar oksigen yang sangat bagus. Namun beberapa tahun belakangan ini terjadi kebakaran hutan. Saya tidak tahu ya itu kebakaran hutan atau pembakaran hutan, tapi yang jelas hutannya menjadi terbakar sehingga mengurangi jumlah hutan tropis yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, tempat wisata di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Ketika kita memanfaatkan tempat wisata ini dengan sebaik-baiknya, bermodalkan keramahannya kita, maka kita akan mendapatkan pendapatan nasional yang sangat luar biasa. Sehingga tanpa menaikkan pajak, kita mempunyai cadangan devisa yang sangat banyak, mempunyai pendapatan nasional yang sangat banyak. Kemudian jumlah penduduknya. Negara ini mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, namun Indonesia tidak membekali jumlah penduduk yang sangat banyak itu dengan talenta atau dengan kemampuan. Bahkan pada zaman Rasulullah ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kenapa demikian? Karena Cina sejak dulu sampai sekarang itu merupakan negara yang sangat cerdas. Apa sih yang nggak dibuat oleh Cina? Telur sintetis dibuat, kubis sintetis dibuat. Semuanya adalah buatan Cina. Cina itu luar biasa. Seandainya Indonesia ini dibekali dengan tingkat pendidikan yang layak dan bisa mengelola kekayaan alam yang ada di Indonesia, Indonesia pasti luar biasa. Kemudian yang ke-9, negara ini mempunyai jumlah penduduk terbesar. Nah, ini ada kaitannya dengan yang ke-8 tadi. Kalau yang ke-8 tadi pulaunya banyak, itu nanti jika itu pulau nanti benar-benar dimanfaatkan, terus kemudian dimanfaatkan kekayaan alamnya, kemudian dimanfaatkan budayanya, sehingga itu nanti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, ketika kalian melihat ini merupakan peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lain di wilayah Indonesia. Peta kepemilikan saham terhadap barang tambang yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat, Indonesia di mana ya benderanya? Hampir semua dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, ini yang menjadi PR kalian ke depannya. Semoga nanti kalian menjadi pemanfaat alam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 dari peta kepemilikan migas dan gas metana batubara pihak asing di Indonesia, ungkapan ide Anda untuk mengelola kekayaan Indonesia agar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Anda ungkapannya seperti apa? Biar termanfaatkan dengan baik dan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya sekadar undang-undang, tapi benar-benar diimplementasikan. Terima kasih, materi hari ini cukup seperti ini. Semoga kalian memahami, kalian lebih kenal dengan Indonesia, dan kedepannya kalian bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dengan ilmu yang kalian pelajari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.